embung itu ya sebenarnya kalau gampangannya embung itu bisa skala besar, kecil, bahkan sedang ya kan. Embung itu ya seperti tandon ya. Jadi untuk penampungan air. Berangkat dari kasusnya banjir di Kali Baru ya. Ya, banjir bandang itu Pak ya. Banjir Ya. bandang. Nah, saya melihat sebenarnya ini bukan bencana menurut saya. Ya kalau kita ini bilang bencana ya semua bencana. Tapi ini menurut saya ini soal tata kelola air ya kan. Air kalau melimpah kita sampai kesusahan. Banjir ya kan. Kering juga kesusahan. Iya kan? Kok musim apa sih nggak susah ini? Musim hujan susah, musim kering lebih susah lagi. Ya, halo penonton Radar Banyuwangi tentunya dari Jawa Pos. Kita jumpa lagi dalam acara podcast santai ya, bareng banyak narasumber sekali ya tentunya ya. Kali ini kita kedatangan tamu hebat. Nah, beliau ini orang yang sudah populer dulu ini. Tahun 2000 berapa? 2024. Saya lihat posternya tuh di mana-mana, di pinggir jalan banyak sekali. Nah, kebetulan ini hari ini orangnya di depan kita. Sehat apa ya? Sehat. Iya. Salam. Beliau ini adalah Bapak Martin Hamonangan. Siap, ya benar. Warga Banyuwangi, Pak ya? Warga import. Warga import. Surabaya tapi ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi, Pak ya. Pak, bangga loh Pak, saya sama Bapak itu Pak. Kenapa? Kenapa ini? Ya, serasa memiliki karena Bapak kan di Banyuwangi, terus kemudian sekarang duduk di kursi dewan di Jatim. Dipercaya masyarakat untuk datang ke sini Bapak. Wah, luar biasa. Udara panas Pak ya di Surabaya Pak ya? Ya kalau bulan-bulan ini memang di luar agak panas ya, tapi kok akhir-akhir ini 1-2 kali mulai hujan ya. Mulai hujan Pak ya. Jadi memang apa ini anomali cuaca ya. Padahal kan kalau bulan ini sekarang bulan Oktober ya kan, harusnya belum mulai hujan, tapi sudah mulai pemanasan ini kan. Iya kan. Pak Martin di komisi? Saya di komisi D. Komisi Bidang D, Pembangunan dan Infrastruktur. Pembangunan dan Infrastruktur. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong soal cuaca Pak, ini nyambung Pak sama obrolan kita hari ini nih Pak. Iya betul. Tadi datang ke sini kan kita pakai transportasi darat. Setelah keluar dari mobil, panas. Cuman katanya orang-orang sini sama kata Bapak tadi, nggak kayak dulu. Iya. Kemarin lah Kak. Kemarin memang puncaknya kemarin memang panas. Luar biasa Pak ya. Sekarang agak turun. Agak turun. Ini Surabaya sudah hujan apa belum Pak? Tadi 2 hari lalu hujan ya. Hujan. Sempat di beberapa daerah tapi masih belum menyeluruh, ada yang gerimis-gerimis gitu ya. Nah, ini ada tema yang menarik Pak. Nah, temanya sekarang itu adalah embung cerdas Pak. Embung lagi ya. Embung lagi. Iya. Ini kebetulan kemarin saya kan scroll Pak ini Pak. Scroll di media sosial, terus ada di YouTube, di Google juga. Itu terpampang Bapak tweet-tweet soal ini, soal embung. Wah, ini kayaknya tepat ini teman-teman nonton sekalian. Kita ngobrol dengan orang yang tepat. Yang kemarin tuh getol sekali ya ngobrol soal embung ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada penonton sekalian. Seperti apa sih Pak yang dimaksud dengan istilah embung cerdas ini Pak? Ya, sebelumnya saya mengucapkan salam ya buat Sobat Radar. Radar Banyuwangi dan masyarakat Banyuwangi khususnya, serta masyarakat Dapil saya yang mempercayakan saya sebagai wakil dari Dapil Banyuwangi. Mungkin Pak boleh disepil Pak untuk penonton-penonton yang belum tahu Dapilnya mana aja Pak? Kalau Dapilnya kalau di sini Dapil 4 ya, Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Banyuwangi Situbondo Bondowoso. Saya di sini sudah periode kedua ya. Dipercaya periode kedua yang di mana pertama 2019 itu saya awalnya menganggap kan itu penugasan. Penugasan saya harus berangkat ke Banyuwangi, Situbondo Bondowoso. Ya tentu dengan daerah yang jauh dari Surabaya. Ternyata saya ditugaskan di sana. Dan alhamdulillah masyarakat memberikan kepercayaan. 2019-2024. Kemarin bertarung lagi nih Mas. Bertarung lagi ya kan dengan situasi yang mungkin berubah, tapi ya alhamdulillah lah kita masih
dengan tertatih-tatih ya kan masih bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat mewakili Dapil 4 ya. Ya itu Pak, kan makanya saya di opening saya sindir sedikit kan. Siap. Fotonya Bapak, wah di pinggir jalan banyak, dan sekarang hari ini yang ada di foto itu sekarang berdiri depan saya Pak, bangga saya Pak. Wah. Kalau soal apa baliho foto poster sebetulnya sih saya standar aja, nggak terlalu banyak ya. Tapi memang sebagai mungkin dari teman-teman yang ingin di 2029 mencalonkan diri, soal foto dan lain sebagainya itu ya hanya faktor supporting aja untuk popularitas ya. Popularitas. Sekali lagi tentu ini harus dibarengi kerja-kerja mendampingi rakyat, ya kan. Nah tentunya masyarakat harus percaya juga Pak. Iya, kalau ya kita boleh lah kita ngomong sistem pileg kita ya seperti yang kita alami ya kan. Mungkin ada yang berpendapat oleh gano amplopi gak dadi kan gitu ya. Tapi saya tetap ingin membuktikan bahwa masyarakat itu masih banyak yang tidak menginginkan hal tersebut. Maka oleh sebab itu ya kedepannya kita masih tetap harus hadir bersama masyarakat khususnya Banyuwangi. Ya, apapun yang bisa kita lakukan kita lakukan. Saya rasa itu kuncinya. Oke. Balik ke itu tadi Pak. Mungkin bisa dijelaskan kok saya ini agak tertarik dengan istilah embung cerdas. Embung itu kayak dam apa ini Pak ya? Apa ya, Pak? Embung itu ya sebenarnya kalau gampangannya embung itu bisa skala besar, kecil, bahkan sedang ya kan. Embung itu ya seperti tandon ya. Jadi untuk penampungan air. Ya di bawah sedikit bendungan lah ya kan. Jadi ini berangkat dari waktu saya ada statement saya di media online itu berangkat dari kasusnya banjir di Kalibaru ya. Ya banjir bandang itu Pak ya. Banjir bandang. Ya. Nah saya melihat sebenarnya ini bukan bencana menurut saya. Ya kalau kita ini bilang bencana ya semua bencana. Tapi ini menurut saya ini soal tata kelola air ya kan. Dimana hari ini yang dulunya Kalibaru contohnya misalnya tidak pernah banjir. Karena daerah tinggi loh. Kalibaru itu. Jadi terjadi anomali. Daerah tinggi tapi banjir. Nah ternyata kan di wilayah-wilayah kaki bukitnya gunung di sana itu bukit lah ya. Itu banyak peralihan lahan ya kan. Yang dulunya tanaman keras, ya kan hutan yang bisa menahan air supaya tidak terjun bebas ke bawah. Hari ini mungkin banyak yang terjadi peralihan lahan, ada yang persawahan, ada kebun tebu, yang mana daya serapnya sangat rendah. Sehingga ketika hujan dengan debit yang besar itu kemudian ya terjun bebas ke bawah, ke pemukiman. Nah, disitulah ada pemikiran saya, masyarakat khususnya di daerah Banyuwangi atau di daerah yang tidak terlalu banyak air, itu kalau di musim hujan berlimpah air. Iya kan? Ya, betul. Termasuk air bandang tadi, air kiriman dari atas. Nah, kalau ini tadi ada fungsi menahan air itu, ini luar biasa. Kita di musim kekeringan kita pakai air yang kita tampung. Ya kan? Satu, untuk menghindari adanya banjir. Yang kedua, air bisa dimanfaatkan untuk persawahan paling tidak, ya kan? Kalau untuk air bersih perlu proses lagi. Nah, di situ fungsi embung cerdas. Embung ini juga bisa skala besar, skala sedang, bahkan skala personal juga bisa masyarakat membuat embung. Bisa Pak ya? Iya kan, artinya embung dalam pengertian embung cerdas tadi. Ya komunitas misalkan katakanlah komunitas desa, ya kan, membuat sebuah embung di mana kemudian itu gerakan itu bisa di multifungsi untuk menghindari musim kekeringan. Jadi itu yang menurut saya. Daripada kita selalu kan setelah ada banjir kita perbaiki jembatan, sungai yang rusak dan lain sebagainya. Nah, sama seperti inilah saya mengandaikan jangan nunggu sakit dulu baru kita mengobati, ya kan? Ngomong kondisi sekarang ini tidak ada banjir, ya kita pikirkan bagaimana ketika nanti debit hujan itu tinggi, ya ada solusi. Ya kan, paling tidak mengurangi daya tampung air yang di bawah yang bisa mengakibatkan banjir.
Berarti embung itu fungsinya seperti ini Pak, apa pencegahan gini lah Pak, yang tandon air lah ya. Tandon dalam skala besar ya mirip bendungan, tapi itu saya rasa kalau masyarakat desa secara anggaran kan mungkin tidak mampu, karena embung memang biayanya mahal. Itu idealnya luasan berapa sih Pak? Ya tergantung ya. Kalau yang sudah ada embung-embung yang ada ini di Jawa Timur itu bisa nilainya bisa ratusan juta Pak. Karena kan di situ pertama juga ada kaitannya dengan pertama di mana kita buat embung. Yang pertama kita lihat lahannya siapa. Dalam hal ini pemerintah provinsi ada beberapa embung yang mungkin itu anggarannya dari provinsi tapi masyarakatnya mengajukan embung. Ya kan? Tentu itu kemudian ada proses-proses. Nah, dalam skala mandiri untuk masyarakat, baik itu komunitas desa maupun komunitas apapun, ya mungkin bisa saja. Saya ada beberapa dua tempat, sebenarnya ya kalau saya hanya mengistilahkan embung ya. Tapi kan di daerah desa mana itu, kalau tidak salah, masuknya desanya desa Banyuanyar atau apa itu di Kalibaru. Jadi dia kalau hujan itu ada sumber. Sumber itu melimpah. Sementara masyarakat airnya terbatas. Nah ini kan berarti tergantung pipanisasinya. Ya, betul. Bagaimana dikelola air itu, kemudian disalurkan melalui pipa-pipa yang ada. Pengelolaannya Pak ya tadi ya. Mungkin dengan konteks dengan embung itu tadi bisa saja ketika hujan atau debit air tinggi atau sungai itu kemudian meluap, bisa disalurkan ke embung untuk disimpan. Jadi kalau pas waktu kemarau tuh bisa. Udah nggak takut lagi kekeringan. Iya, paling tidak untuk pengairan persawahan ya. Ya. Gitu. Terus kemudian ketika hujan juga buat tampungan agar airnya itu nggak terlalu berlebih gitu Pak ya keluarnya gitu. Oke. Pak, kalau tadi Bapak sempat nyinggung soal pengajuan misalkan masyarakat pengen bikin embung secara mandiri mungkin Pak ya. Oke nih, katakanlah saya nih Pak nih, saya dapat saya punya lahan nih Pak 1 hektar misalkan, saya pengen bikin embung nih. Terus saya harus gimana nih Pak? Nah, jadi begini. Kalau kita bicara program dari anggaran APBD Provinsi Jawa Timur, tentu bersumber pertama adalah dari anggarannya di dinas terkait. Dalam hal ini, kalau terkait embung itu lebih banyak ke Cipta Karya, karena utilitas dia. Atau ke sumber daya air juga bisa. Atau kalau di dalam posisi seperti Kalibaru, yang mana sudah ada status bencana, masuknya anggarannya di BPBD. Ya kan, penanggulangan banjir. Nah, itu ya tergantung, Mas. Karena yang pertama ketika mengajukan itu tentu harus kita bicara sumber dananya dari mana. Itu tadi. Kalau bersumber dari dana gubernur juga bisa, bersumber dari dana hibah dari Provinsi Jawa Timur juga bisa. Tapi tentu melalui sebuah proses ya. Prosesnya adalah kalau sekarang ini itu harus melalui pemerintahan desa. Jadi dalam bentuk bantuan keuangan desa. Jadi desa yang mengajukan terhadap misalkan katakanlah membuat embung. Kemudian menyusun proposal, menyusun RAB-nya, kemudian pemohonnya itu kepala desa, diajukan boleh melalui kita, boleh melalui dinas. Kalau pakai ini Pak, pakai APBD kabupaten bisa Pak? Harusnya bisa ya, kabupaten bisa. Cuman ini kan sekarang ini kita lihat juga itu di wilayah kewenangannya siapa. Ya kan. Kalau saya rasa kalau masyarakat desa mau bikin sangat bisa pemerintahan kabupaten. Harusnya bisa Pak ya. Harusnya bisa. Kan bagaimanapun kan bisa. Ini masyarakat memang butuh. Bisa. Jadi mindset kita tidak boleh lagi berpikir Pemkab itu hanya bikin jalan toh. Iya kan. Selama ini jalan sampah kan itu ya. Tapi ya saya rasa bisa. Dan itu bisa melalui anggota DPRD kabupaten juga dalam hal mereka juga ada pokok-pokok pikiran, ya kan? Dana hibah, pokok-pokok pikiran. Saya baru ini Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang, kalau Pemkab itu dalam tanda kutip biasanya perbaikan jalan, nempel jalan. Lah, kalau DPR biasanya tukang maping mulu. Ini baru ngerti Pak. Ternyata bisa bangun seperti ini Pak ya? Bisa dong. Dan saya pikir Pemkab mungkin sudah, khususnya Banyuwangi saya rasa mungkin ada lah dalam skala tertentu
tidak hanya jalan. Jalan pun dia juga harus berada pada jalan kabupaten. Ya. Kalau jalannya provinsi atau jalan nasional, nggak mungkin karena tidak ada kewenangan di situ. Nah, jalan desa masuk kabupaten. Nah, mungkin kalau ini sudah masuk. Sebentar. Ini istilah paving ini tergelitik saya. Ya kan? Di pileg kemarin itu kan banyak calon-calon caleg itu kan mempromosikan hasil karya paving gitu. Betul. Luar biasa. Itu memang apa Pak ya istilahnya ya? Daya tarik ya. Untuk menarik calon pemilih ya. Mungkin ya Pak, itu strategi mungkin Pak ya dalam tanda kutip. Tapi kalau memang sebagai masyarakat awam nih Pak ya, kita keluar konteks dulu ya teman-teman ya. Nah, tapi ini asik lah untuk dibahas mungkin ya. Apa ya? Kalau teman-teman atau anggota-anggota legislatif baik itu di apa namanya di kabupaten atau mungkin di provinsi atau mungkin sampai di RI Pak. Wah, DPRD tukang paving. Ya. Terus kalau yang bupati itu tukang jalan gitu Pak, tembel jalan. Memang itu bagian dari apa istilahnya Pak? Kewajiban mereka juga toh. Jadi begini Mas, semua pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan itu selalu acuannya adalah APBD yang sudah disahkan. Ya kan? Tidak bisa tiba-tiba kemudian atas permintaan masyarakat dibangunlah jalan. Kalau belum ada masuk dalam anggaran di APBD yang sebelumnya disahkan. Nah, seringkali kan masyarakat selalu pembahasannya itu kan idealnya kalau kita mau ada usulan itu pembahasannya itu sebelum APBD dibicarakan, dibahas dalam rapat-rapat. Sekarang ini kita sedang rapat-rapat pembahasan anggaran di 2026. Jadi 1 tahun sebelum pelaksanaan anggaran itu harus sudah disahkan. Kita sedang rapat-rapat masing-masing komisi ya. Rapat-rapat sedang memelototi anggarannya di dinas apapun yang menjadi mitra komisi. Kemudian nanti disesuaikan dengan pagu anggaran yang sudah dikunci oleh Banggar, ya kan, dan TAPD. Kemudian program ini dibawa nanti ke rapat TAPD namanya. Itu berarti bahannya ada yang hilang, ada yang nambah ya. Ini pertarungan anggaran namanya di situ. Berarti teman-teman dari wakil rakyat ini datanya itu berdasarkan dari serapan aspirasi, Pak ya. Ya, kalau kita sebagai fungsi wakil rakyat khususnya sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur, memang dari serap aspirasi. Serap aspirasi dan kunjungan daerah pilihan. Nah, di situ nanti dalam rangka pembahasan itu kita akan menginformasikan dalam serap aspirasi menyerap aspirasi apa di desa ini. Oh anu Pak, bikin embung. Oke, kita catatin. Nah, untuk di Jawa Timur saat ini aspirasi itu sekarang di dalam bentuk ada yang namanya program sinergitas, ya kan? Atau program yang katakanlah sebagai pelaksana itu adalah dinas. Kita hanya mengusulkan tempat, ya kan? Nah, di situ nanti ada menu-menunya itu. Kayak kita seperti mau makan di warung ya restoran, ya kan? Di situ ada rawon, ya pesen rawon. Kalau program dari eksekutif seperti itu, tidak bisa kita keluar. Nah, gak mungkin ketika kita buka menu pekerjaan yang ada katakanlah di Dinas Sumber Daya Air, nggak ada program embung di sana. Ya nggak bisa kita paksain juga. Nggak bisa Pak ya. Iya. Jadi memang ini sangat terkait dengan perencanaan sebelumnya. Nggak bisa ujuk-ujuk kita usul karena tak harus turuti ya, gitu, Pak ya. Apalagi kita kan menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah SIPD. Ya. SIPD itu 1 tahun sebelum anggaran dilaksanakan loh, dan tidak bisa dirubah. Nah. Makanya saya seringkali menyampaikan ini anggaran tidak bisa di customize ya. Dalam arti tidak menyesuaikan kondisi terkini ya. Ya sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya. Ketika ada prioritas yang harus dilakukan dahulu, kita bicara sistem ini. Gak iso Pak, nggak bisa. Karena ini sistemnya sudah mulai dari SIPD sampai dibahas di Musrenbang Des, Musrenbang Kecamatan, Kabupaten sampai provinsi itu harus bersesuaian.
Nggak bisa tiba-tiba kita masuk program yang di luar itu. Oke, berarti alurnya ini jelas. Alurnya jelas. Oke, jadi ini termasuk informasi teman-teman penonton sekalian. Jadi obrolan ini menarik sekali. Jadi kalau misalkan ada keluhan apa, katakanlah misalkan jalan rusak, kemudian masyarakat butuh apa, minta ke mana, misalkan nuntut ke DPR atau nuntut ke bupati, itu tidak bisa langsung dipenuhi, tapi dicatat dulu Pak ya itu biasanya. Ya, nanti akan dilihat. Jadi begini, kadang-kadang katakanlah pemerintahan daerah, katakanlah Banyuwangi ya. Ya kan. Jadi di sana kan ada nomenklatur anggaran ini. Oke. Nggak bisa meloncat-loncat juga. Misalnya di situ ada anggaran terkait dengan perbaikan jalan atau pemeliharaan jalan. Di jalan katakanlah di jalan kabupaten seperti harusnya ya. Di jalan A gitu kan. Terus kemudian masyarakat ternyata yang rusak di jalan B. Mau dirubah juga belum bisa. Karena ini sudah masuk SIPD. Sistem informasi pemerintahan daerah yang ada di Mendagri. Tukar guling nggak bisa. Nggak bisa. Oh, lokasinya sudah tertitik ya. Artinya itu ya. Nah, kemudian solusinya apa? Ya kan. Solusinya paling bupati atau gubernur dalam hal ini melihat anggaran mana yang siap pakai untuk segala cuaca kan begitu ya. Nah, ya boleh juga ada di mata anggaran itu ada lain-lain. Atau ada dana hibah gubernur, dana hibah bupati, dana hibah dari aspirator dewan. Bisa, tapi time-nya, waktunya juga nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung hari besok harus dibangun, enggak. Ya menunggu tahun anggaran yang ada. Ada survei juga. Ya, ada survei. Dan tentunya ini Pak, skala prioritas kan. Iya, survei dan kemudian administrasinya harus ada. Ya ini memang suatu dilema, makanya kadang kan masyarakat memang, waduh, bupatinya atau gubernurnya kita sudah mengadu begini-begini. Mungkin aduannya sudah ditangkap, diserap. Tapi ini kan menyesuaikan anggaran yang ada. Antri mungkin. Antri dulu. Mungkin dia antri gitu. Jadi begitu ya. Jadi ini memang menarik Pak. Terus kemudian balik lagi kita ke Embong tadi Pak. Untuk perannya DPR provinsi DPR provinsi, Komisi D sendiri ini apa Pak untuk mempercepat ini Pak? Sebenarnya kalau kita sebagai anggota dewan ini sangat sulit menghindari pengkotak-kotakan komisi itu. Karena kita di masyarakat itu nggak tahu Pak. Saya ini komisi apa pokoknya aku tahu nih ya aku ngusulno mengeluh. Gitu kan, menyampaikan sambatan, ya kan, wis urusane dewan itu, kan begitu biasanya. Betul. Jadi kalau ketika ada usulan-usulan seperti itu, kemudian kita bawa ke ranah sesuai dengan fungsi dan struktur posisi kita di kedewanan. Kita ini nggak punya anggaran Pak, hanya bisa mengusulkan aspirator. Nah, aspirator itu kemudian harus ditetapkan dulu. Untuk dana hibah Provinsi Jawa Timur yang akan disalurkan melalui aspirator dewan berapa nilainya? Nah, nanti di situ kita mengusulkan, ya kan? Nah, kita mengusulkan itu pun harus melalui sebuah proses. Pertama, kalau itu sekarang nih ya kita bicara sekarang, itu Pokmas itu tidak bisa lagi. Nggak bisa lagi Pak? Nggak bisa. Dia harus dalam bentuk satu lembaga badan hukum. Kontraktual. Yang kedua, boleh melalui bantuan keuangan desa, BKD. Nah, pemohonannya adalah kepala desa. Itu nanti masuk di BKS, Badan Pengembangan Desa. Proses-proses itu kemudian setelah selesai, maka setelah ada survei-survei, ada NPHD namanya. Nota Perjanjian Hibah Daerah. Antara kepala desa itu dengan eksekutif. Anggaran itu kan ada di eksekutif. Duitnya ini ada di dinas. Dalam hal ini mewakili gubernur. Melakukan NPHD. Setelah NPHD nota perjanjian hibah daerah ditandatangani tentu dengan klausula siap bertanggung jawab dan lain sebagainya. Maka kemudian akan ditransfer
ke pemerintahan desa. Nah, pemerintahan desa kemudian sekarang ini nggak bisa transfer uang langsung sesuai dengan kebutuhan. Misalkan nih kalau dia mau bikin jalan kepala desa, nggak langsung katakanlah nilai 200 juta ya kan, nggak langsung 200 juta ditransfer. Dia sekarang harus memberikan laporan dulu, aku mau beli aspal, beli ini berapa. Ada termin-terminnya sekarang. Yang ditransfer melalui kepada penyedia barang. Gitu loh. Ini menghindari pola-pola ya sebagaimana yang kita ketahui lah. Ya. Penyelewengan dan lain sebagainya. Ya. Memang sekarang benar-benar rigid ya. Rigid. Ya. Jadi sepakat sih Pak, kita sebagai masyarakat sih meskipun apa istilahnya, alurnya ribet, rumit, mungkin butuh waktu, kita harus bersabar. Tapi kalau hasilnya sesuai dengan yang diajukan, kayaknya puas sih masyarakat, Pak. Ya saya pikir begini ya, saya ini termasuk yang punya pendapat bahwa dana hibah ini harus diteruskan dan bahkan kalau bisa dibesarkan. Karena apa? Karena itu menyentuh langsung di kehidupan masyarakat. Kalau kita bicara kebijakan dari eksekutif saja, paling yang tersentuh kan daerah-daerah yang misalkan di jalannya provinsi, mungkin gedung-gedung yang misalkan katakanlah sekolah SMA-nya provinsi. Nah, untuk masyarakat perlu akses kan gitu. Ya. Loh, pemerintah provinsi Jawa Timur ini bukan hanya untuk orang Surabaya saja. Ya. Masyarakat desa itu punya akses, punya hak untuk anggarannya Provinsi Jawa Timur. Ya. Maka dengan bantuan teman-teman Dewan misalkan katakanlah dalam serap aspirasi, tentu ini menjadi detail ke bawah. Nah ini yang pada ujungnya nanti akan mengungkit perekonomian desa. Tenaga kerja dari orang desa sana, ya kan? Terus kemudian alat-alat materialnya di daerah itu kita beli. Ini pengungkit. Iya kan? Jadi makanya menurut saya terlepas dari ada penyelewengan-penyelewengan, tetapi maksud daripada dana hibah ini sebetulnya bagus. Dan dia memutus mata rantai program yang selalu diprogramkan oleh eksekutif itu kan beda. Kita ini kan turun ke bawah. Pak, ini jamban saya ini sudah gak layak. Bahkan jamban dengan kamar pun sudah jadi satu. Bentuknya mirip lagi. Mirip. Oke, kita cari programnya namanya Rutilahu misalkan. Ya kan, Rutilahu atau bongkar jamban dan lain sebagainya. Itu kan langsung menyentuh ke pengguna. Kalau kita bicara kemudian wah ini jalannya ini bolong-bolong apa. Sementara di rumah kita sendiri perlu diperbaiki. Ya. Nah, itulah fungsi dewan yang turun ke bawah melihat kebutuhan masyarakat. Ya tentunya dengan kemampuan anggota dewan sebagai aspirator bisa menyampaikan kepada pemerintah provinsi. Itu bisa lewat reses Pak ya? Reses, jadi gini, secara teori dewan ini tidak hanya reses dalam menyerap aspirasi. Di mana dia berada di dapilnya, ya dia bisa menyerap aspirasi. Catat teman-teman ya. Iya. Nggak harus lewat reses. Jadi jangan minder kalau misalkan kalian semua itu tidak diundang dalam reses. Misalkan biasanya reses kan terbatas ya pesertanya. Mungkin 100, mungkin 200 atau 300. Tapi karena salah satu tidak diikutkan atau nggak diundang, itu masih bisa kok sambat gratis Pak ya? Bisa. Bahkan dia bisa juga ya WA saja saya. WA ini. Pak ini daerah saya begini. Ini. Jadi persoalan kita ini untuk mengatasi itu tentu kita bukan Superman, ya. Bukan malaikat yang langsung balik tangan selesai semua urusan. Ya tentu kita akan berjuang. Kita akan melihat program apa ini yang bisa kita bantu di sini, ya kan. Jadi seringkali saya dengan teman-teman TA saya kan selalu kalau di daerah itu bahkan kalau reses ini kan begini, reses itu kan memang waktu yang ditetapkan oleh dewan, wajib ya reses. Reses di daerah dalam nanti mungkin kalau nggak salah November ini akan ada reses. Nah di situ kita serap aspirasi. Seringkali, ya kan, dalam ada orang yang punya usulan itu karena di depan publik sungkan, ya kan, unek-uneknya tidak tersampaikan. Boleh, saya selalu menawarkan ya. Di luar usulan ini bolehlah Bapak Ibu sekalian menuliskan apa.
Ya. Nanti kita kita bahas. Kita lihat skala prioritas. Tentu dengan keterbatasan yang ada ya kita harus melihat skala prioritas. Soalnya duitnya kan yang gini bos. Ya. Bukan di kita, duitnya ada di eksekutif. Kita hanya mengusulkan aspirasi. Ya. Makanya judulnya itu serap aspirasi. Dan jangan dianggap sudah diterima aspirasi pasti kikul. Ya kita mau fair saja, mau jujur saja. Ya. Iya kan, ada kemungkinan berhasil, ada kemungkinan tidak. Kalau kayak gini, ini enggak sih Pak? Kalau dianalogikan Pak ya, kita analogikan sederhana Pak. Anggota DPR itu seperti ini deh, kayak kurir sambatnya masyarakat deh. Masyarakat sambat, kemudian anggota DPR ini kan yang sambatnya Pak ya, selaku kurir ini. Nah, paketan sambat ini dibawa sama dia untuk dikirim. Memang begitu. Oh, gitu Pak ya. Namanya juga kita aspirator. Yes. Iya kan, jadi kita ini mewakili suara masyarakat untuk meminta kepada pemerintah provinsi yang dalam hal ini pegang uangnya. Ayo programku ini masuk. Kadang ya, mohon maaf ya, mungkin masyarakat banyak yang mungkin belum mengalami dan belum mengetahui langsung ya. Kalau kita rapat dengan dinas-dinas, hampir sudah mau belum gebrak meja. Karena mereka punya politik anggaran sendiri juga, pemerintah provinsi. Kita juga memperjuangkan. Soalnya ini Pak, sudah masuk SIPD, sudah disurvei, kenapa hilang? Ya kan? Alasannya efisiensi dan lain sebagainya. Pak, kalau dari awal Bapak bilang nggak ada anggarannya, ngomong Pak. Aku ini dihajar sama masyarakat. Karena masyarakat juga nggak tahu Pak. Maka nanti boleh lah masyarakat mau lihat rapat kita dengan dinas-dinas itu dalam membahas anggaran dan panas tuh Pak ya. Kita perjuangan sama kadang-kadang wah nemen nih Pak Martin yang memperjuangkan. Ya kita harus berjuang. Kalau enggak ya nggak dapat kita Pak. Ini dunia rebutan Pak. Oke. Oh iya, anggarannya terbatas. Programnya banyak. Kalau kita nggak berjuang, jadi lewati toh Pak. Ya. Oke. Jadi itu dinamika yang ada ya dalam rapat-rapat kita ini seperti tadi rapat ya. Soal misalkan perlu dibentuk pansus. Bentuk pansus ini bagian dari hati nurani kita karena kita melihat pansus BUMD. Iya kan? BUMD ini kan tidak pernah untung, Pak. Duit kita ke sana terus. Untuk biaya BUMD. Ya. Kita terpanggil, bukan kita mau bikin pansus ini. Enggak tahu nanti setuju apa tidak. BUMD yang enggak sehat yang cuman bubarin saja. Duitnya buat masyarakat kan begitu. Ya, betul, Pak. Buat pembangunan aja. Betul. Loh, namanya badan usaha lega bati. Ya itu jenenge badan sosial, Pak. Badan amal kan, Pak. Badan amal. Ya, toh mending kita bikin badan amal aja. Sekalian, Pak. Iya, sekalian. Bansos semuanya. Jadwalnya bansos terus. Enggak apa-apa. Jadi kadang kalau dari sisi negatif orang bilang bansos itu kan katanya untuk elektabilitas, popularitas atau keterpilihan. Menurut saya apapun efeknya itu bagus. Terbantu tuh masyarakat. Wes kita bicara ekstrim saja, iya kan? Kita mau kampanye ini ngamplopi. Mungkin dari sisi moral maupun dari sisi aturan kepemiluan nggak boleh loh. Tapi, iya kan? Dari sisi kemanfaatan, mohon maaf Pak, saya ngundang reses itu kan ini supaya masyarakat juga paham ya, tahu ya bahwa reses itu tidak ada konten atau uang untuk transport peserta yang diundang. Tidak ada. Ini baru tahu saya, Pak. Tidak ada. Kita itu hanya dibekali anggaran, mamin, tenda, dan sound system. Oke. Nah, kita ngundang masyarakat, gak disangoni. Ya kita ini apa gitu loh Mas. Bertanya saja teman-teman Dewan lain. Gini. Reses itu duit pribadi. Nah, sayangnya teman-teman Dewan nggak ada yang cerita. Baru Bapak nih yang berani belak-belakan ini, Pak. Bukan apa-apa. Boleh dicek aja. Oke. Apa sih yang kita dapatkan reses itu? Kecuali DPR RI saya nggak tahu ya. Saya nggak komentar kalau DPR RI resesnya. Ya. Kalau resesnya provinsi ya, nanti ini ya, misalkan satu titik mengundang 100 orang. Dihitung Pak Maminnya 100 orang. Sound system, ya kan. Terus pembawa acara dan lain sebagainya itulah. IU-nya katakanlah, ya kan, tenda, ya, oke, segitu aja. Terus kita ngundang 100 orang, putar otak kita Pak. Ini orang-orang ini
transportnya gimana? Transportnya gak dikei. Itu. Nama kita sampai mana-mana ini Pak. Jadi itu, tapi nggak apa-apa lah. Kadang kita, makanya ya dengan segala hormat dan segala bukan ingin sambat bukan ya. Jujur saja, reses itu banyak dihindari teman-teman. Oke. Bukan dihindari dalam arti tapi itu kan harus dijalankan. Maksudnya sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang diinginkan. Karena apa? Dia akan menghitung totalitas nih. Wih, transportnya piro. Loh betul ini Pak. Okay. Dulu sempat ada reses mandiri. Ya 5 orang, kita nggak dibiayai mamin, banyak memilih itu. Nyangoni cuma 5 orang, ya toh? Saya kira itu, tapi apapun lah. Kalau saya dari sisi outputnya, sangat penting reses. Betul. Di situ penting dengan segala macam dinamika kan, reses. Bagaimanapun kan momen momen penting atau momen resmi itu di mana wakil kami ketemu dengan kami semua. Betul. Jadi kami sambat, disampaikan pakai mic, kemudian dan ada seremonialnya. Iya. Nah, di situ juga saya memaklumi, kadang masyarakat ada yang terlepas tidak terundang, bukan soal dia mengharapkan mamin atau apa, kadang itu juga ingin merasa keterdekatan. Pak Martin nggak ngundang aku, bukan soal dia mungkin ingin dapatkan uang transport, enggak. Tapi rasanya itu kok aku gak dianggap kan gitu ya. Lebih kepada emosional ya. Jadi kadang saya itu kalau sama teman-teman jok lali loh, undangnya sih orang-orang yang betul-betul kita kenal juga yang pertama berita, sekarang bukan apa-apa. Iya kan. Dan ya saya nggak tahu tapi ya, ada kebanggaan juga masyarakat diundang kalau ada dewan yang dia pilih kan. Bangga dia juga. Pak, kita balik ke tadi Pak, ke embung tadi Pak. Kak, di Bapak kan di 3 dapil nih Pak ya? Iya. Itu kalau misalkan dari semuanya Pak, se-Jawa Timur nih yang prioritas yang harus punya dulu atau diperbanyak dulu itu di kabupaten mana Pak? Ya, saya rasa kebutuhan air di Jawa Timur memang belum darurat ya kan? Belum darurat. Tetapi melihat air yang banyak terbuang, ya kan, terbuang percuma ketika air itu melimpah, ini yang perlu dikelola untuk di daerah-daerah yang kering. Kalau saya melihat daerah lain saya tidak paham, tidak ngerti, tapi kalau saya melihatnya ini di beberapa sebagian Situbondo dan di daerah Bondowoso. Bondowoso parah juga Pak? Parah, Bondowoso yang daerah apa nih, kalau kita mau masuk Bondowoso itu saya pernah tanya, kalau dibuat sumur bor, berapa panjang bor? Ya, sampai 100 meter lebih. Itu kalau sekali bor ketemu. Iya, dan dia bilang belum tentu. Nah, ini satu kendala ya. Kalau kita bicara program sumur bor katakanlah, ya kan. Oke, kita bilang ini 100 meter ada air. Kita bikin RAB-nya, proposalnya. 100 meter ada air, anggarannya sekian-sekian. Ternyata setelah kita jalankan 100 meter tidak ada air, itu ditolak Pak. Berarti kita tidak bisa merencanakan. Mengganti. Asal nebak nggak boleh berarti Pak ya? Loh nggak bisa Pak, karena kan anggaran itu harus sampai, kan anggarannya adalah mengeluarkan air ya. Sumur bor kan hasilnya adalah airnya keluar, ada. Ya. Sementara program ini kemudian kita jalankan 100 meter ternyata nggak ada air katakan. Ya kan berarti kita dalam nanti BPK biasanya selalu di dalam pemeriksaan tahunan itu selalu menjadi temuan. Oh, berarti memang nggak bisa asal Pak ya? Ngeri Pak, resiko ada kalau kita mengajukan anggaran pemerintah. Ibaratnya Pak, Bondowoso kan kekeringannya lumayan parah ya Pak ya? Parah. Dibandingkan lain-lain mungkin ya. Mungkin Bondowoso, Lumajang mungkin juga. Ya, Lumajang. Katakanlah di Bondowoso Pak, masyarakat tuh kita butuh 1 RW nih lah. 1 RW mungkin ada 1.000 orang. Kita butuh sumur bor untuk digunakan bersama. Di mana? Di sini, yakin. Setelah proses tadi, katakanlah anggarannya turun 200 juta katakanlah. Bisa 200 juta. Ternyata sampai 200 juta habis. Ternyata nggak keluar air. Itu masalah sendiri gitu loh. Karena sistem SPJ-nya, sistem pertanggungjawabannya nanti. Nanti oleh BPK akan diperiksa. Itu yang disalahkan siapa Pak? Nah ini dia makanya. Kita sih sebagai aspirator, iya kan?
Ya kalau dulu dengan sistem POMAS ya POMASnya dianggap kalau ada temuan ada kekurangan bayar namanya. Terus kalau Suruh nempuh. misal saya kan ganti. Misalkan saya yang usulkan, saya yang minta gitu kan. Oh maaf Pak, sorry, salah Pak, salah ukuran, ternyata 1 meter di sebelahnya. Nggak bisa itu Pak ya? Nggak bisa, jadi karena kan program itu kan ada GPS-nya, di titiknya sudah ada waktu mengajukan di sini. Nggak bisa tiba-tiba, Pak, kita sudah mengajukan, sudah keluar persetujuan dan SK Gubernur namanya, sudah keluar SK Gubernur. Terus kemudian, Pak, keliru Pak, di sini. Ya sudah 2 hal saja, batal karena belum ada duitnya ditransfer, batal, geser juga nggak bisa. Atau dilanjut dengan segala risiko. Kan begitu. Berarti batal atau gagal berarti Pak ya? Iya. Atau berhasil kan? Ya batal berarti kan nanti POMASnya, dulu sistem POMAS ya. POMASnya bisa menyatakan, Pak, kami nggak jadi mengambil. Itu nanti kembali ke kas daerah. Kalau untuk Banyuwangi itu Pak, masuk rawan kering nggak sih Pak? Secara umum menurut saya masih belum lah, ya masih, kan. Nah makanya saya bilang kalau itu sebenarnya kan daerah-daerah kering ini kan sangat tergantung pada daya kelola air. Ayo tanya aja Bondowoso yang kering itu. Kalau hujan bagaimana? Air melimpah. Ya betul Pak. Ya, banjir kan? Pak. Banjir. Nah ini kan Tuhan sudah bilang kamu ya kayak kayak Nabi Yusuf ya. 7 tahun melimpah bahan pangan, 7 tahun paceklik, maka dia waktu 7 tahun melimpah itu dia simpan untuk menutupi 7 tahun paceklik. Sama seperti ini, ketika air melimpah simpan, jangan terbuang percuma, simpan untuk menghadapi musim kering, iya kan? Oke. Makanya itu tadi fungsi embung, cuman memang embung ini anggarannya besar Pak. Kalau itu dibuat secara bagus, ratusan juta bahkan miliar masuk tuh Pak. Tapi kan efeknya ini Pak, model bendungan. Akhirnya efeknya kan memang udah dirasakan. Ya kan saya pikir di Bondowoso juga ada wilayah embung, bukan embung, di daerah sumber daya air itu daerah mana saya lupa dia. Itu ya nggak tergarap, iya kan? Nggak tergarap. Memang butuh kelola. Sudah bisa bikin embungnya ya tentu dikelola terus, dipelihara. Ya. Distribusinya juga harus diatur. Jadi teman-teman kita dari obrolan ini kan sedikit ya mungkin bisa saya simpulkan ya, katanya misalkan kita taruhlah sumur bor tadi ya, seperti dikatakan oleh Bapak Martin tadi, bukan pemerintah yang lambat sih sebenarnya, atau mungkin DPR-nya yang lambat membawa aspirasi nggak becus atau lain, enggak sih. Tadi kan sudah kita dengarkan ya bareng-bareng bahwa kalau sudah istilahnya sudah di ACC itu benar-benar harus jalan, harus jadi, dan program harus sukses. Kalau gagal, nah itu resikonya. Makanya kenapa kayak misalkan di daerah-daerah kering, misalnya Lumajang, atau Situbondo, Bondowoso, atau lain-lainnya lah, yang pernah mengusulkan sumur bor, kenapa nggak segera dieksekusi, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lah, ya seperti tadi. Daripada muspro, kan gitu Pak ya? Yeah. Jadi memang agak apa ya? Ada memang harus tepat lah, dan cepat Pak ya. Ya, jadi begini Mas, kadang-kadang timingnya nggak pas. Timing antara pembahasan anggaran itu kan kita memasukkan rencana-rencana program dengan usulan. Kadang usulannya datang setelah digedok. Misalkan nih kita bicara 2026, entar lagi digedok. Terus kita melakukan ada usulan di 2006. Usulan, ya nggak bisa Pak di 2026. Nunggu pembahasan nanti untuk anggaran 2027. Antrian Pak ya. Antri, dan itu juga yang makanya. Jadi saya bermaksud beginilah, bukan masyarakat yang salah, masyarakat juga pokoknya memang masyarakat keluhan. Gitu kan Pak. Tapi mungkin kita hanya bisa menjelaskan bahwa dari sistematika anggaran itu ada waktu-waktunya. Tidak bisa saat ini usul terus kemudian bisa masuk. Masuk dulu loh ya, belum tentu setujui. Ya. Masuk belum tentu bisa karena tidak dibuka pintunya. Gampangnya begitu. Iya kan? Yang kedua juga kita menghitung misalkan dari hibah Provinsi Jawa Timur. Ternyata dalam rapat TAPD seperti sekarang ya. Seperti sekarang ini untuk transfer TKD kan berkurang. Ya. Jadi pemerintah pusat hampir 40-50%.
gampangannya kita dikasih pemerintah pusat duit Rp1.000, sekarang ini cuma dikasih 500 misalnya. Nah tentu itu geser-geser tuh program mana supaya apa ya berjalan dengan baik. Ada yang angkanya dikurangi, ada yang dihapus. Itu yang kadang-kadang kita sudah masuk, loh hilang. Hilang, bisa Pak. Itu tugasnya. Ya kita tugas mengawal di sini kan gitu. Itu, bahkan sampai hapus ini Pak. Bahkan berkelahi. Soalnya bukan apa-apa Mas. Saya nanti pulang ke dapil ditagih saya daripada saya yang di Maidu. Wis tak paidu ae dinas. Cetekan. Iya gitu ya. Oke. Iya. Ini Pak, kalau misalnya gini. Andai Pak. Satu kabupaten aja Pak. Mungkin yang paling urgent ini embung harus ada sekian. Apa Pak? Kabupaten mana? Ya, saya pertama sih melihatnya Bondowoso itu ya. Bondowoso Pak ya? Daerah sangat kekeringan sekali. Khususnya di mana ini akses situ Bondowoso itu apa? Arak-arak ya. Daerah arak-arak itu kan kalau kering airnya pun jauh itu. Ke bawah. Itu batu lagi. Saya pernah ini Pak, pernah liputan waktu itu Pak. Ini sampai 12 kilo masyarakat berjalan hanya untuk bawa ini 1 galon, 2 galon. Karena memang kontur tanahnya bukan tanah lempung. Keras Pak, batu. Nah memang kemudian kita bicara mungkin kalau sumur bor itu nggak efisien, maka yang satunya mungkin embung. Embung itu Pak ya. Embung itu kan fungsinya menyimpan air ketika air melimpah. Kemudian disalurkan ketika kering. Iya kan? Nah itu perlu manajemen tata kelola yang bagus. Luar biasa ya. Yang bila perlu sekalian program besar. Langsung program besar ya. Itu di embung juga kan dapat digunakan untuk perikanan juga Pak ya. Ya perikanan, ya air minum mungkin tentu diolah dulu ya kan. Air minum PDAM Surabaya juga tahu sendiri dari sungai yang kotor begitu kok. Apalagi air hujan bisa. Nanti baru setelah ada embung ada program pipanisasi. Ya kan, pipanisasi kalau tidak harus setiap ke rumah, bolehlah pipa besar ada di masing-masing lokal daerah, itu ada tampungannya lagi untuk masyarakat ngambil tidak perlu jalan. Ya, distribusinya harus baik juga kan. Baik, dan itu butuh kerja besar. Gitu. Jadi biar nggak rebutan gitu Iya, butuh kerja besar. Ketika Bapak sejauh ini Pak, soal embung nih Pak, pernah nggak Pak ketika embung sudah dibangun, terus kemudian ada malah justru melahirkan masalah baru. Misalkan warga ini justru bertengkar Pak, karena rebutan. Ya, dan sifat manusia wajar Pak. Barang yang ada terbatas, yang mau banyak. Tapi pernah nih Pak ya? Nggak, saya sih sampai saat ini belum ada karena memang gini. Kalau khususnya di daerah Jawa Timur ini mungkin belum sangat darurat. Belum kategori ekstrim Pak ya? Ekstrim, karena beberapa rumah juga dia punya tandon kecil-kecil lah. Ya kan? Ada solusi. Nah kemudian beberapa tempat juga ada sungai. Jadi saling kemudian, tapi kalau di daerah kayak NTT, asli nggak ada air, Nah oleh sebab itu, kita ini kan embung ini fungsinya yang pertama kalau saya rasa secara keseluruhan ya, bukan di soal lokalistik saja. Kalau secara keseluruhan kan fungsinya lebih kepada menahan banjir, iya kan, supaya air tidak langsung melimpah ke bawah. Khususnya misalnya katakanlah di Kalibaru. Kalibaru itu kan kemarin waktu rapat ada usulan peralihan kembali ke lahan awal. Aku bilang tidak bisa. Kita harus dalam kehidupan masyarakat modern, tidak mungkin kita nanam tanah hutan terus, nggak ada kemanfaatannya pada masyarakat. Pasti berubah jadi tebu wajar, sawah. Nah, jalan pikiran kita bukan ke sana, bukan merubah lagi lahan, mengembalikan lahan. Mitigasinya, Pak. Ya mitigasinya bukan mengembalikan ke lahan, yang bikin embung supaya sawah ini subur, air tidak banjir, kan begitu. Mindsetnya nggak kembali ke asal, udah ditanamin lagi tanaman hutan. Ya akhirnya kan nilai ekonomisnya nggak ada. Ya. Saya kira itu. Oke. Pak, ini saya penasaran dari tadi nih, Pak. Kan embung cerdas ya, Pak. Yeah. Cerdasnya ini
lebih spesifik mungkin Pak, seperti apa ini Pak? Atau mungkin karena dikatakan cerdas karena ketika ini dibuat kemudian efeknya itu domino banyak sekali atau gimana Pak? Ya banyak filosofi cerdasnya ya. Ya. Filosofi cerdasnya itu kita pertama akan mengasah kepekaan kita. Kepekaan kita terhadap daya kelola air. Yang secara kasat mata kita tahu persis nih. Air kalau melimpah kita sampai kesusahan. Banjir, ya kan? Kering juga kesusahan. Iya kan? Kok musim apa sih nggak susah ini? Musim hujan susah, musim kering lebih susah lagi. Oleh sebab itu ini soal filosofi kecerdasan. Bagaimana kita mengelola alam ya, menjadi sebuah kekuatan, tidak menjadi sambatan. Iya kan? Ayo, alam ini adil kok. Alam itu punya filosofi adil. Kalau dia hari ini ngasih kamu air banyak, besok tak kering no kamu. Itu kan keadilan alam, ya kan? Kalau kamu merusak alam, ya kamu tak buat menderita oleh alam itu. Seimbangan toh. Alam kan bicara keseimbangan. Oleh sebab itu, konteks cerdas ini juga kita yang tadi saya sampaikan juga, embung jangan harus langsung berpikir embung bisa-bisa gitu juga. Embung itu kan saya filosofinya adalah menampung air. Mungkin dengan kemampuan yang ada masyarakat bisa secara swadaya sesuai kebutuhan. Ya satu rumah ini kalau mungkin atap rumahku ini kan lumayan ini misalkan 2x2 ya kan, kalau ini dibuat yang pakai apa itu katakanlah bata ringan atau apa, kita buat embung sebagaimana tata kelolanya. Halaman rumah kita mungkin masih ada sisa lahan, dibuat kolam misalnya. Atau mungkin ini Pak, kalau sudah mentok nggak ada punya lahan, halaman parkir nggak ada, ya inilah ya tandon lah Pak mungkin ya. Ya itulah makanya perlu kehadiran khususnya Provinsi Jawa Timur dalam rangka, ya saya paham lah daerah Bondowoso itu kan secara ekonomi juga terbatas. Ya kan? Sedangkan kalau kita ngomong soal embung, iya enak Pak. Sampai ngomong bikin embung, piro embung itu Pak. Ya kan? Nah disitulah perannya sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wis nggak usah mulu-mulu Provinsi Jawa Timur membangun apa-apa. Wis embung aja. Tapi yang dikelola berdasarkan komunitas. Iya kan? Bila perlu bikin sukarelawan embung. Sukarelawan untuk di daerah yang darurat kering. Nggak perlu semua wilayah Jawa Timur dibuat embung lah. Daerah darurat kering ini loh. Dan darurat banjir. Iya kan? Ya, betul. Daripada kita selalu kemudian menertibkan penghunian di aliran das. Ya kan? Konflik sosial. Ya kan? Ya sudah, dengan alam yang sudah ada ini, terus kita jalan keluarnya kayak apa? Salah satunya tanpa mengganggu kenyamanan masyarakat, kita mungkin salah satunya menurut saya ya embung menjadi suatu program yang solutif. Gitu. Belum lagi nanti dapat jadi wisata. Iya, tempat wisata. Ya boleh lah kalau dibuat renang-renang dulu. Oke, Bapak Martin, ini luar biasa obrolan yang sangat menyenangkan sekali. Pak, mungkin 1-2 kata atau rangkaian kata untuk mengajak masyarakat bagaimana kita mengatasi atau menyikapi, kita kan harus bersiap Pak ya. Iya. Mungkin kalau Jawa Timur nih berapa lama sih bisa bertahan dari musim panas atau musim ekstrim seperti ini? 6 bulan kah? 8 bulan atau bahkan sampai setahun. Nah, sebab itu kan kita harus melakukan mitigasi. Ya. Nah, mungkin monggo Bapak, silakan disampaikan. Ya, saya rasa dengan konteks embung tadi sebenarnya kita harus tetap ada rasa syukur ya. Jawa Timur ini bukanlah daerah yang ekstrim keringnya atau ekstrim airnya. Masih ada peluang untuk daya kelola air, ya kan? Air kebutuhan pokok, ya, di samping kebutuhan pokok lainnya. Nah, oleh sebab itu bijak juga kita dalam penggunaan air. Ya. Nah, cuman ini kemarin saya juga ada rapat dengan ESDM juga terkait dengan, jadi begini, ada beberapa daerah itu yang punya spam, ya bukan spam.
Jadi mereka komunitas itu atau usaha desa lah katakanlah, membuat kayak PDAM kecil lah. HIPAM. Nah, HIPAM. Oke. Nah, HIPAM ini saya waktu itu dengan SDM saya bilang, tolonglah kalian itu ke bawah untuk memberikan izin HIPAM itu. Karena HIPAM ini kan harus ada izin dari provinsi, Pak. Jadi Bapak tahu enggak, bikin sumur itu harus ada izin? Enggak tahu kan? Enggak tahu. Harus ada izin dari provinsi. Asal gali pokoknya, Pak. Nah, mungkin dalam skala personal pribadi orang ya enggak diapa-apain. Ya. Tapi kalau itu bicara HIPAM, dia mengelola banyak rumah yang dikomersilkan, walaupun sebenarnya menurut saya bukan enggak komersil amat sih. Ya kan wajar lah. Ya. Nah, itu kan harus ada izin dari SDM. Ya. Penerbit izinnya. Nah, di beberapa banyak daerah ini kesulitan mengurus izin, orang Banyuwangi, Surabaya repot. Saya kemarin sempat rapat, udahlah sekali-sekali 1 minggu berkantor di desa sana untuk menerbitkan HIPAM ini, tentu dengan survei dan lain sebagainya yang sesuai dengan aturan, ya kan? Kalau udah kasih izin, kasih supaya mereka bekerja dengan baik, toh juga kemanfaatannya ada. Masyarakat memang membayar, tapi tidak soro, Pak. Jalan berkilo-kilo atau menggunakan sumurnya orang. Ya kan? Jadi kembali lagi, jangan sampai kemudian pengusaha-pengusaha HIPAM yang menurut saya yang notabene ini bukan juga sangat kaya kalau kita mau pengusaha HIPAM. Jangan sampai kemudian terjerat pada aturan itu tadi. Nanti ada penertiban, mereka ya paham lah. Iya kan? Oke. Penertiban diadakan, tapi ujung-ujungnya ya. Bagaimana kan itu? Kempes. Oleh sebab itu, udahlah buka saja. Iya kan? Ya. Kalau kita mau butuh PAD-nya, ya sudah diatur. Pengusaha nggak keberatan nggak pengusaha HIPAM. Udah kalian setor PAD untuk Provinsi Jawa Timur, retribusi katakanlah, iya kan? Tapi fair gitu. Tapi terbuka, jelas. Iya kan? Jadi itu menurut saya ya udahlah. Banyak saya melihat HIPAM itu satu sisi membantu. Karena dia mulai bekerja berdasarkan tata kelola air. Saya pikir itu. Jadi air itu memang bisa jadi bencana tapi bisa jadi manfaat buat kita. Tergantung daya kelola. Air menjadi bencana ketika berlebihan, tidak dikelola, menjadi banjir. Orang bakul es hambatan hujan, ya kan? Tapi kalau bakul gorengan seneng Pak, bakso seneng Pak, kan gitu. Jadi ada keadilan, keseimbangan. Menurut saya keseimbangan lah. Alam itu punya keseimbangan sendiri. Oleh sebab itu, di mana di daerah-daerah itu airnya kurang, ya kita harus cerdas dengan mungkin memanfaatkan apa yang kita mampu untuk menampung air. Sembari membantu supaya waktu musim air berlimpah tidak terjadi banjir. Oke. Saya rasa itu. Oke. Nah, kan serius. Bangga saya sama Bapak ini. Enak, ngobrolnya enak. Ini baru pertama kali ketemu saya. Tak pikir orangnya ini, waduh, gimana nanti ya. Ternyata enak, kayak ngobrol orang-orang tongkrongan, sudah kayak bestie sendiri gitu lah. Jadi kesimpulannya hari ini itu, ini embung ini memang penting ya. Penting di mana air itu bisa jadi musibah atau jadi berkah. Nah, embung ini keberadaannya ini penting. Untuk di Jawa Timur tentunya di beberapa wilayah. Ketika musim hujan nanti ini bisa menolong, dan di musim kemarau pun juga bisa menolong. Nah, sebab itu maka ayo teman-teman yang mungkin nanti masih mau punya sambatan, punya keluhan apa, yang pengen aspirasinya dikirimkan sama kurir kita ini, Bapak Martin yang luar biasa ini, beliau nggak marah loh disebut kurir aspirasi. Mboten Pak nggih? Oh, enggak. Beliaunya anti kritik loh. Tidak anti kritik Pak ya? Enggak. Tidak anti kritik. Silakan nanti dibawa ke sini. Beliau tadi bisa digeser-geser ya kan, di episode agak menit-menit awal kan beliau nantang kita kan. Bisa kok. WA saya bisa. Loh. Bisa, nggak harus lewat reses teman-teman. Jadi ayo
kita bangga kok kita punya anggota dewan yang mewakili Banyuwangi atau mungkin Jember atau mungkin Situbondo, Lumajang dan lain-lainnya. Oke, Pak Martin, terima kasih Pak. Ini diskusi yang sangat menarik dan bermanfaat. Saya juga terima kasih bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat. Supaya kita makin memahami terkait dengan kebijakan pemerintahan daerah. Ya, jadi kita bisa semakin memahami kapan kita mengajukan usulan, usulannya seperti apa, dan terus terang anggaran memang terbatas. Kalau kita menyangkut semua dapil, tentu kita tidak punya kemampuan. Oleh sebab itu ada skala prioritas, ya kan? Tidak apa-apa. Jadi terkait dengan sambatan aspirasi itu tidak harus dengan reses. Ya, boleh juga menyampaikan melalui ada TA saya yang Mas Ilham. Jadi bolehlah ketemu saya boleh ngomong. Asal jangan ngomong, Pak saya mau kawin lagi. Oke. Saya nggak mampu. Baik teman-teman, ya nanti balik lagi tentunya kapan ya mungkin minggu depan saya akan ke sini lagi. Jadi saya masih ketemu dengan beliaunya, kita ngobrol soal topik lain ya. Jadi terus di sini kita ikutin episode selanjutnya masih dengan saya Agung Sudana dari Jawa Pos Radar Banyuwangi. Bye bye. Sehat selalu.